Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang masih ingat gak sistem ekskresi itu apa? Sistem pembuangan hasil zat metabolisme tubuh. Sistem pembuangan hasil zat metabolisme tubuh. Yap. Terima kasih Kevin. Selanjutnya, jika proses pembuangan itu kan ada 3 ya. Coba ada yang bisa membedakan gak dari ketiga proses pembuangan itu? Ada apa aja ya? Ekskresi, Sekresi, ya. Ada ekskresi, sekresi, sama defekasi. Nah, dari ketiga itu kan ada perbedaan nih. Coba perbedaannya tuh terdapat di mana? Jawabnya satu-satu deh. Jangan keroyokan gitu. Kalau sekresi itu, Ah, kalau nggak salah pembuangan hormon-hormon gitu dari kelenjar. ya. Kalau defekasi ya, itu terkait hubungannya sama sistem pencernaan biasanya dalam bentuk padatan, feses gitu. Kalau ekskresi itu yang proses pembuangan zat-zat tidak berguna. Oke. Coba kalau menurut Hilmi itu yang dikatakan Noval Vito benar atau tidak? Bener, Kak. Benar. Kalau benar coba diulang. Kalau defekasi itu pembuangan sisa pencernaan. Ya. Kalau ekskresi, pembuangan metabolisme yang sudah tidak berguna. Sekresi pembuangan hormon yang masih ada kegunaannya oleh kelenjar. Ya. Betul ya. Jadi sekresi itu zat yang masih berguna, biasanya berasal dari kelenjar. Terus kalau ekskresi itu tidak berguna lagi, berasal dari metabolisme tubuh kita. Sedangkan kalau kan tadi kita defekasi sudah itu dibahas dari proses terkait sistem pengeluaran di manusia itu ada 3. Nah, hari ini kita akan mempelajari lebih lanjut itu struktur dan fungsi alat ekskresi, terus kemudian proses pembentukan zat sisanya seperti apa, kemudian proses pengeluarannya, serta mengenali beberapa gangguan atau penyakit yang ada pada sistem ekskresi. Nah, sehingga tujuan pembelajaran kali ini itu siswa mampu menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi alat-alat ekskresi, serta proses yang terjadi dalam sistem ekskresi manusia. pertanyaan. Tidak. Oke. Nah, untuk artikelnya sudah dibaca? Sudah dikerjakan LKPD-nya? Sudah. Coba sekarang kakak kasih 5 menit untuk persiapan presentasi dari masing-masing kelompok. Segera disiapkan ya. Ya, sekarang silahkan dari kelompok. Siapa yang mau mulai duluan? Mau presentasi duluan siapa? Dari kelompok 4 ya. Kita mulai presentasinya. Menurut kelompok kami, gagal ginjal adalah kondisi saat ginjal mengalami kerusakan
dan tidak dapat bekerja dengan baik. Dalam kondisi ini, ginjal kehilangan kemampuannya untuk menyaring sisa dari darah dengan baik. Kemudian penyebab terjadinya gagal ginjal adalah secara umum gagal ginjal dapat disebabkan oleh berbagai macam hal, yaitu kerusakan langsung pada ginjal, kurangnya pasokan darah ke ginjal, infeksi bakteri atau virus seperti hepatitis A, B, atau C, dan penyumbatan pada ginjal atau saluran kemih sehingga urin tidak bisa dikeluarkan dari tubuh sehingga menyebabkan menumpuknya cairan dan zat berbahaya dalam. Namun selain itu ada juga gagal ginjal kronik. Gagal ginjal kronik merupakan perkembangan penyakit gagal ginjal secara progresif yang berlangsung selama beberapa tahun. Penyebab penyakit gagal ginjal kronik menurut Pernefri pada tahun 2012 antara lain penyakit ginjal hipertensi, nefropati dan diabetika, glomerulopati primer, nefropati obstruksi, pielonefritis kronik, nefropati asam urat, nefropati lupus, ginjal polikistik, dan lain-lain. Dampak dari gejala gagal ginjal akut ada jumlah dan frekuensi urin berkurang, membekalkan pada tungkai akibat penumpukan cairan, tubuh mudah lelah, sesak nafas, gangguan irama jantung, nyeri atau sensasi tertekan di dada, napas berbau tidak sedap, muncul ruam atau rasa gatal di kulit, nafsu makan menurun, mual dan muntah, demam, sakit di perut, dan atau bisa disebut juga pencucian darah, serta terapi konservatif pada penderita gagal ginjal kronik yang gunanya untuk menghambat progresivitas penyakit dengan cara pengaturan asupan protein, kalium, kalori, cairan, elektrolit, dan mineral. Ya. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Ada tidak? Jika tidak ada, kita cukupkan presentasi kali ini. Terima kasih untuk kelompok 1, 2, 3, 4. Presentasinya sudah baik dan hasil analisisnya juga sudah baik. Ya, pada artikel yang kakak kirim itu memuat penyakit gagal ginjal, di mana gagal ginjal kronis adalah penyakit yang ginjalnya itu sudah tidak bisa menyaring sisa-sisa metabolisme lagi gitu. Ginjalnya sudah tidak berfungsi dengan baik, sehingga dibutuhkan teknologi untuk membantu pasien yang menderita gagal ginjal supaya bisa tetap hidup, karena jika tidak dibantu sama alat atau sama teknologi, yang ada ia sisa-sisa metabolismenya itu tidak bisa keluar kan, karena ada kerusakan di dalam glomerulusnya. Nah, gagal ginjal ini ada kecocokan ginjal juga, dan ketika kita misalnya transplantasi terus udah masuk nih, tapi ternyata tubuh kita tuh meresponnya tidak baik. Nah, itu malah menimbulkan. Ya, kali ini kita akan bahas gangguan dan teknologi pada sistem ekskresi. Nah, gangguan-gangguan ini itu terjadi pada organ-organ ekskresi yang tadi kita bahas ya. Itu ada yang pertama nih, ada di paru-paru. Paru-paru itu penyebab utamanya membuat paru-paru tidak berfungsi secara optimal, sehingga ia tidak bisa mengeluarkan sisa-sisa metabolisme berupa karbon dioksida dan uap air. Nah, penyakit-penyakitnya itu yang pertama ada bronkitis, terus ada tuberkulosis, TBC, terus ada asma, dan ada pecah glukosa. Kemudian glukosanya itu baru diserap oleh tubuh. Nah, ketika glukosanya itu tidak diserap, otomatis akan dikeluarkan kembali dong gitu. Nah, ketika orang yang menderita diabetes mellitus itu ya kekurangan hormon insulin, sehingga sehingga darahnya itu banyak mengandung glukosa. Kulit yang berasal dari bagian tubuh yang lain, misalnya dari punggung ataupun dari perut gitu, kemudian ditempelkan ke tubuh yang terbuka. Oke.
Sampai sini apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan lain, karena waktu sudah ya, karena waktunya sudah habis juga, karena udah lewat ya, lewat 1 menit, kita cukupkan pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.